Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Rahim Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu hadirin pemirsa yang dirahmati Allah. Berikutnya ini saya kembali akan berbagi cerita dari buku 24 jam bersama Allah. Kali ini saya mengambil cerita yang kelima. Baiklah, untuk mengawali, saya baca alinea pertamanya. Judulnya adalah Belajar dari Buah Jeruk atau Berguru kepada Buah Jeruk. Berguru kepada buah jeruk, apa yang bisa kita jadikan pelajaran? Bukankah jeruk adalah buah yang sudah kita kenal bersama? Ya, begitu saja. Tetapi, sungguh tidak ada yang biasa bagi orang yang belajar ilmu hikmah dari Allah. Semua hal menjadi luar biasa dan bisa mengantarkan kita untuk bertemu dengan Allah di mana saja dan kapan saja. Firman Allah, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat. Maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas lagi Maha Mengetahui. Hadirin para pemirsa yang dirahmati Allah. Setiap saat kita selalu bertemu dengan wajah Allah. Karena semua yang ada ini adalah semua ciptaan Allah, tidak ada yang tidak. Dan setiap kita bertemu dengan ciptaan Allah, kita selalu mendapat pelajarannya yang sangat indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta. Para pemirsa, di dunia ini tidak ada benda mati. Semua bergerak, bahkan semua bertasbih, kata Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepadanya, bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan di bumi dengan caranya masing-masing. Masya Allah, bumi bertasbih, matahari bertasbih, awan bertasbih, angin bertasbih, laut bertasbih, pepohonan, hewan, bahkan tanaman bertasbih semuanya. Para pemirsa, termasuk makhluk ciptaan Allah yang ada di depan saya ini. Buah-buahan ini pun semua bertasbih. Kali ini saya akan mengangkat cerita tentang buah jeruk. Ada apa dengan buah jeruk? Marilah kita bertanya pada diri dan kita renungkan. Sebenarnya berapa lama Allah menyiapkan pirantinya agar tumbuh buah jeruk ini? Masya Allah, sangat rumit, sangat lengkap, sangat banyak untuk menumbuhkan jeruk ini di hadapan kita. Harus ada tanahnya, harus ada air, cuaca, hujan, angin, matahari, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang seluruh piranti itu untuk menumbuhkan jeruk ini adalah kurang lebih sudah disiapkan oleh Allah sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu. Bersama dengan diciptakannya bumi. Masya Allah. Jeruk. Belum lagi manggis. Belum lagi apel. Belum lagi pisang. Belum lagi yang lain. Belum lagi persoalan manusia. Masya Allah. Masya Allah. Para pemirsa, suatu saat di suatu forum saya bertanya kepada audiens tentang jeruk ini. Ke dalam ruangan saya bawa buah jeruk ini.
Saya tanyakan kepada audiens, kepada bapak, ibu, dan adik-adik mahasiswa. Apa yang membuat kita merasa susah dengan jeruk? Dan apa yang membuat kita menjadi senang dengan ada jeruk? Dengan kata lain, apa potensi negatifnya jeruk? Dan apa potensi positifnya jeruk? Saya tanyakan kepada audiens. Maka para audiens berpikir, merenung, mencatat mungkin. Ketika yang saya pertama kali saya tanyakan tentang negatifnya jeruk, mereka berpikir, apa ya? Ada satu yang angkat tangan. Oh, negatifnya jeruk yang membuat kita nggak suka dengan jadi jeruk adalah karena bijinya. Kalau kita makan, kita ketelan. Jadi susah katanya. Adalah satu angkat tangan. Oh, ini kulitnya. Kalau kulitnya dikupas, airnya muncrat, kena mata, jadi pedih. Apalagi saya katakan, apa yang membuat kita susah dengan ada jeruk ini? Mikir-mikir ini, Pak. Kalau dijual mungkin rugi, ya mungkin saja. Atau rasanya kecut, ya mungkin saja. Saya tunggu 1 menit, 2 menit. Tidak sampai 10 yang ditemukan tentang negatifnya jeruk. Demikian pula di tempat-tempat lain. Dan ketika pertanyaan saya balik, saya ganti. Apa potensi positifnya jeruk? Dengan kata lain, apa manfaatnya jeruk buat kita? Bagaimana para pemirsa? Begitu cepatnya spontan para audien menyaut. Ini Pak, rasanya enak. Ada vitamin C-nya. Buat mencuci piring, pengharum ruangan, macam-macam, bahkan lebih dari 50. Masya Allah, Masya Allah. Audien saya tanya, bagaimana? Bandingkan sekarang negatifnya jeruk dengan positifnya jeruk. Banyak mana? Spontan mereka tentu banyak positifnya. Bahkan saya katakan, andai kata kita menggunakan kacamata positif, maka sebenarnya dalam diri jeruk ini tidak ada potensi negatif. Kenapa bisa begitu? Tadi yang dikatakan kalau bijinya ketelan itu menjadi sesuatu yang positif. Artinya kalau kita makan harus hati-hati. Masya Allah. Pemirsa, dengan kita menggunakan kacamata positif, sebenarnya di dunia ini tidak ada yang negatif. Dengan kacamata iman, tidak ada yang sia-sia. Semuanya adalah mengandung nilai untuk kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Kalau Allah memberikan contoh bahwa di dalam diri jeruk ini banyak positifnya dibanding negatifnya. Sebenarnya demikian juga dalam diri kehidupan kita manusia. Bahwa sebenarnya sahabat kita, teman kita, orang lain itu sebenarnya kalau kita lihat sebenarnya adalah banyak nilai positifnya dibanding negatifnya. Nah, kalau begitu bagaimana agar kita menjadi orang yang positif? Para pemirsa, saya akan mencoba memberikan jawaban praktis. Ini ada 2 pulpen sebagai media saja. Saya tanyakan, apa beda tanda negatif dan positif? Sekali lagi, apa beda tanda negatif dan positif? Kalau tanda negatif adalah ini. Minus ini lambang kekurangan. Orang yang negatif dengan tanda ini selalu yang dipikirkan adalah kekurangannya. Melihat orang lain juga yang dilihat adalah kekurangannya. Suami melihat istri kekurangannya, istri melihat suami juga kekurangannya yang dilihat. Masya Allah. Serba kurang jadinya. Sering kecewa, sering putus asa karena yang dilihat adalah kekurangannya. Sementara orang positif adalah tandanya ini. Lebih. Sehingga orang positif adalah orang yang selalu melihat kelebihan dirinya. Sehingga dia mampu berderma. Mampu memberi karena dia merasa lebih, surplus. Demikian pula ia melihat orang lain yang dilihat adalah kelebihannya. Masya Allah. Orang positif, orang yang selalu bersyukur sehingga mampu memberi dan memberi. Kembali lagi, apa perbedaan negatif dengan positif? Kalau yang negatif adalah ini, positif adalah ini, pemirsa.
Yang membedakan antara negatif dengan positif ada di sini kuncinya. Tanda vertikal ini. Orang yang negatif, dia akan menjadi positif ketika dia hubungan vertikalnya baik. Masya Allah. Kuncinya terletak di garis vertikal. Hablum minallah. Memelihara hubungan dengan Allah begitu indahnya. Lebih-lebih di bulan puasa ini. Orang positif, orang selalu merasa lebih, orang yang selalu bahagia karena dekat dengan Allah. Jadikanlah diri kita menjadi orang selalu positif, agar kita selalu bahagia. Baik hari ini, hari nanti. Bertambah dekat dengan Allah, bertambah bahagia. Karena Allah adalah sumber kebahagiaan itu sendiri. Para pemirsa, dengan buah jeruk ini, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.